Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Naltaqi fi hadzal fursah al-mubarakah wa sanata'allam fil ilmil aswad wal wa fahmul masmu'. Ma'i Amalia Ilmiyati. Wa fi hadzal fursah al-mubarakah sanata'allam anil ta dal wa ta. Ayo. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ilmu aswat dan melatih pendengaran. Jadi pemahaman tentang pendengaran. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang huruf ta, dal, dan to. Dari segi makhrajnya, dari sifat-sifatnya, dan bagaimana cara pengucapannya. Seperti itu. Yang pertama yaitu huruf ta. Huruf ta itu makhrajnya terletak pada lisan atau lidah. Nah, tepatnya yaitu di ujung lidah. Di ujung lidah. Nah, bagaimana cara pengucapannya? Cara pengucapannya yaitu ujung lidah menyentuh atau menempel gusi atas. Seperti itu. Bagaimana cara pengucapannya? Ta. Jadi ujungnya lidah menempel gusi-gusi di gusi atas. Ta. Tanpa keluar. Jadi lidahnya tidak keluar. Ta. Seperti itu. Ta. Itu makhraj atau tempat keluarnya suara ta. Tuh. Ta, ti, tu, bat. Nah, seperti itu. Kita ulang bersama-sama. Ta, ti, tu, bat. Nah, kemudian sifat-sifatnya ta. Sifat-sifatnya ta itu ada 5. Yang pertama hames. Hames itu artinya berdesis. Jadi seperti ada udara ketika diucapkan ta. Kemudian sidah. Sidah itu kuat atau keras. Jadi ta itu seperti kalau tasdid. Sidah itu kan seperti tasdid. Nah, tasdid itu kan seperti hurufnya double. Jadi pengucapannya pun kuat. Kemudian istifal, lidah tidak terangkat. Jadi tetap ta, dia tenang lidahnya. Invita terbuka. Terbuka ta, jadi seperti itu ta, suaranya terbuka. Terus kemudian ada ismat. Ismat itu ujung. Dia berada di ujung lidah. Seperti itu. Itu huruf. Contohnya, nah kita ucapkan kitabun. Kitabun. Kita ulang bersama-sama. Kitabun. Yang kedua, baitun. Baitun. Kita ulang bersama-sama. Baitun. Selanjutnya ada tis'atun. Tis'atun. Tetap keluarnya huruf ta adalah di ujung lidah karena makhrajnya di situ. Tis'atun. Kemudian ada fathun. 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 Jadi ketika dia berdesis itu akan tampak jelas ketika dia itu berharokat sukun. Fathun. Pembahasan yang kedua yaitu huruf dal. Huruf dal makhrajnya sama, yaitu ada di ujung lidah atau lisan, tepatnya di ujung lidah. Pengucapannya pun juga sama, yaitu cara pengucapannya ujung lidah menempel gusi bagian atas. Nah, di sini sifat huruf dal ada 6. Yang pertama jahar. Jahar ini kebalikan dari hamas. Kalau tak dia itu hamas berdesis, kalau jahar dia tidak berdesis. Nah, syiddah sama-sama kuat. Istifal tidak terangkat lidahnya. Invitah sama terbuka. Ismat itu
bangsa ujung, jadi tempatnya ada di ujung lidah. Kemudian kolkolah. Nah, kolkolah ini memantul. Dal punya sifat tambahan yaitu kolkolah. Jadi di sini ada perbedaan dan persamaan antara huruf ta dan dal dari segi sifat. Kita lihat contohnya huruf dal. Ketika huruf dal itu berharokat fathah. Ibadatun, ibadatun, ibadatun. Contoh yang kedua berharokat dhammah. Du'aun, du'aun. Berharokat kasroh. Dirhamun, dirhamun, dirhamun. Ketika dal berharokat sukun. Nah, di sini akan tampak sifat kolkolahnya. Adbarun, adbarun. Jadi seperti itu. Dal punya sifat kolkolah. Kita lanjutkan. Huruf selanjutnya adalah huruf to. Huruf to makhrajnya juga sama. To, yaitu di ujung lidah. Tempat keluarnya suaranya yaitu di ujung lidah. Cara pengucapannya pun juga sama, yaitu menempelkan ujung lidah ke gusi atas. Nah, tuh. Memiliki 6 sifat juga. Yang pertama yaitu jahr, tidak berdesis. Syiddah, kuat. Isti'la, mengangkat. Nah, isti'la ini lawannya istifal, to. Jadi dia mengangkat, to. Jadi ada proses lidah itu berubah bentuknya, melengkung, itu to, melengkung ke atas. Itbak, itbak itu lawannya infitah. Itbak itu menutup, to dia terkesan mencucu kalau mau dibacakan. Kemudian ismat sama, yaitu ujung. Kolkolah, dia punya sifat sama seperti dal, yaitu kolkolah artinya memantul. Contohnya, contoh ketika to, huruf to berharokat fathah. Mistorotun, mistorotun. To berharokat kasroh. Latifun, latifun. Ketika huruf to berharokat dhammah, contohnya tufulah, tufulah, tufulah. Nah, di sini akan kelihatan kolkolah, sifat kolkolahnya ketika huruf to berharokat sukun, sama dengan dal tadi. Fitratun, fitratun. Diulangi bersama-sama. Fitratun. Nah, itu contoh to. Nah, di sini kita akan melihat perbandingannya huruf ta, dal, dan to. Ketika huruf ini makhrajnya sama, yaitu di ujung lidah. Akan tetapi mereka berbeda pada sifat-sifatnya. Ada beberapa sifat yang sama, ada juga beberapa sifat yang berbeda. Kita lihat. Ta, dal, dan to. Ta memiliki sifat hamas. Dal sama to memiliki sifat jahr. Di sini sudah ada perbedaan. Jadi ini lawannya. Ta ini hamas, lawannya yaitu jahr. Jadi dal dan to, dal dan to memiliki sifat jahr, sedangkan ta itu sifatnya hamas. Kemudian syiddah, mereka sama-sama kuat sifatnya ketika dibacakan. Ta, dal, dan to. Tuh, kuat. Nah,
Kemudian sifat yang ketiga, istifal. Istifal, dal juga istifal. Di sini berbeda tok. Tok yaitu isti'la. Di sini sudah terjadi perbedaan. Kemudian invitah, tak punya sifat invitah. Kemudian dal juga invitah. Sedangkan tok berbeda yaitu itbaq. Sifat selanjutnya sama yaitu ta, dal, dan to sifatnya ismat, punya sifat ismat. Kemudian di sini sifat selanjutnya qalqalah. Ta tidak memiliki sifat qalqalah. Dal dan to memiliki sifat qalqalah atau memantul. Jadi huruf-huruf pun juga memiliki sifat-sifat seperti manusia. Jadi satu huruf itu bisa memiliki banyak sifatnya seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita tadrib. Oke. Tadrib yang pertama, uktub al-kalimat al-masmu'ah. Jadi silahkan ditulis di buku tulisnya apa yang didengarkan. Saya akan membacakan kata-kata dalam bahasa Arab. Silahkan ditulis di buku tulisnya. Isma'u jayyidan. Taroka. Taroka. Saya ulangi lagi. Taroka. Yang kedua. Saya ulangi 3 kali ya. Fataro. 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 Yang ketiga, mahato. 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 Yang keempat, satoro. 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 Yang kelima, nakota. 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 Yang keenam, daroka. 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 Yang ketujuh, fatoro. 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 Yang ketiga, yang kedelapan, mahata. 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 Yang kesembilan, sadaro. 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 Yang ke-10, nakoto. 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 Tadrib yang kedua. Tadrib yang kedua. Silakan ditulis. Isma'u jayyidan. Madrukun. 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 Yang kedua, dubbahun. 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 Yang ketiga, masturun. Masturun.
masturun. Keempat, khotoro, khotoro, khotoro. Yang kelima, at-tauru, at-tauru, at-tauru. Yang keenam, majrukun, majrukun, majrukun. Yang ketujuh, tobbahun, tobbahun, tobbahun. Yang kedelapan, mistorotun, mistorotun. Yang kesembilan, khotaro, khotaro, khotaro. Yang ke-10, at-tauru, at-tauru, at-tauru. Silakan ditulis di buku tulisnya masing-masing. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Syukran ala ihtimamikum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.